Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Ya, mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati para penonton setia Raja Galba. Nah, hari ini saya baru saja menerima kabar paling ter-up to date tentang pinjol. Ya, bukan dari OJK, bukan dari pihak pinjolnya, bukan juga dari nasabahnya, tapi dari seorang pemimpin yang baru saja dilantik menjadi gubernur. Dan yang bikin hebohnya, pernyataannya ini benar-benar bikin kita semua terkejut. Bayangkan di depan media, di depan rakyatnya, dia ini bilang blak-blakan ngomong tentang gagal bayar di pinjol. Oke, setahu saya, selama saya mengulik tentang dunia pinjol itu sangat sedikit sekali guys. Pemimpin ya atau pejabat yang membahas tentang pinjol itu sangat sedikit sekali. Saya juga tidak tahu kenapa gitu ya. Para pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita gitu, itu sangat jarang sekali membahas tentang pinjol gitu kan. Kenapa ya? Seperti itu ya. Saya juga heran gitu loh. Nah, baru kali ini tahun 2025 ya, di hadapan media, di hadapan masyarakatnya, pemimpin ini blak-blakan membahas tentang gagal bayar di pinjol. Silakan ditonton sampai habis. Oke, nah saya mendapatkan berita tersebut di Google gitu. Wah, lagi rame 1 hari yang lalu, 19 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Jadi berita ini muncul pada saat Lebaran guys. Masih sangat fresh, masih sangat baru sekali untuk kita. Nah, saya akan buka di salah 3 ya, salah satu gitu ya, Tribun News, Merdeka, Radar Bogor, sama semua isi beritanya tuh sebenarnya gitu kan. Nah, coba kita baca di Tribun News dulu ya, nanti yang lainnya nyusul gitu kan. Oke. Nah, jadi ya Anda sudah tahu siapakah ini? Ya, ini adalah Gubernur Deddy Mulyadi yang lagi viral karena banyak berpihak kepada masyarakat. Nah, Deddy ini belak-belakan tentang gagal bayar di pinjol. Coba kita lihat beritanya dulu di sini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan soal kegagalan seorang gubernur selama memimpin daerah. Salah satu diantaranya adalah jika ada warga bunuh diri karena pinjol atau pinjaman online. Dia bilang kegagalan seorang gubernur itu jika ada orang bunuh diri karena terkait bank emok atau pinjaman online. Nah, dari pernyataan gubernur ini kita sudah tahu arahnya kemana. Saya ingin ambil praktisnya saja karena saya orangnya terlalu praktis ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini nanti akan merangkul orang-orang yang terjerat bank emok atau pinjaman online. Selama ini kita lapor OJK ya tidak ada tanggapannya ya. Lapor ke AFPI apalagi, itu sarangnya pinjol ya kan. Lapor ke pemerintah ya gitu-gitu aja, nggak ada gitu kan. Mana gitu kan. Nah, tidak ada angin, tidak ada hujan, seorang gubernur bilang bahwa jika ada orang bunuh diri karena terkait bank emok atau pinjaman online, itu adalah kegagalan seorang gubernur. Berarti nantinya kita ini bisa berlindung di bawah gubernur yang baru ini, Pak Deddy Mulyadi ini ya. Nah, ini adalah harapan. Nah, ini adalah harapan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Guys, saya tidak di-endorse ya. Saya tidak di-endorse oleh Kang Deddy Mulyadi ya kan. Kang Deddy Mulyadinya juga nggak tahu saya siapa. Lalu channel-channel seperti saya ini tidak akan dapat endorse guys ya. Karena apa? Ya karena channel Galbay gitu. Siapa yang mengendorse channel Galbay? Channel-channel yang di-endorse itu channel gaming, channel lifestyle gitu kan. Channel Galbay seperti saya, siapa yang mengendorse? Jadi saya di sini pure, tidak ada waduh boro-boro duit guys. Ya kan, dikasih nastar aja enggak saya ini. Ya, kenapa saya terdorong untuk membahas tentang Pak Deddy Mulyadi nantinya bisa menjadi harapan? Karena OJK pun nggak sanggup guys ngurusin pinjol itu. Ya bahasanya nggak sanggup gitu ya. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini sebagai pelipur lara gitu ya, untuk orang-orang yang galbay. Kalau orang untuk seperti saya itu nggak butuh Kang Deddy Mulyadi. Ya, prajurit-prajurit Raja Galbay yang berani-berani ini nggak butuh Kang Deddy Mulyadi bilang gini, ngapain gitu kan. Orang saya sudah berani Galbay, saya berani Galbay, sini aja, datang aja DC-nya sini ya kan, mau gimana gitu kan. Tapi orang-orang yang sangat ketakutan, karena setiap orang berbeda pastinya gitu ya. Ini untuk orang yang ketakutan nih ya, ini sangat butuh statement dari pemerintah yang resmi bahwa mereka ini merangkul orang yang gagal bayar di pinjol
semua pejabat, semua pemerintah, nggak ada yang bilang, ayo, wah ada yang bunuh diri di pinjol, ayo, gimana nih kita nih, ya kan, sudah hapus saja gitu kan, atau wah ini adalah kegagalan saya, kegagalan gubernur gitu, nggak ada guys yang seperti itu. Coba kita lihat, mana pejabatnya, mana pemimpinnya yang bilang seperti itu dari tahun 2021 sampai 2024, ini aja baru. Ya, tahun 2025. Jadi masyarakat memang benar-benar mengharapkan pemimpin yang mengerti atas permasalahan masyarakatnya. Pemimpin itu harus peduli dengan kondisi psikologis dan kesejahteraan rakyatnya, guys. Udah nggak zaman pemimpin pengennya dipilih tapi kerjanya asal-asalan, nggak ngerti kondisi psikologis rakyatnya. Ya kan, rakyatnya lagi susah, nggak mau tahu gitu. Udah nggak zaman, guys. Jangan dipilih pemimpin seperti itu nanti ke depannya. Nah, dan juga pernyataan seperti Kang Deddy Mulyadi ini, kegagalan seorang gubernur itu jika ada orang bunuh diri karena terkait bank emok atau pinjaman online, itu menurut saya adalah pemimpin yang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap permasalahan di wilayahnya. Gitu. Bahkan jika itu di luar kendalinya secara langsung. Ya. Pinjol itu kan dari OJK. Ya kan, OJK-nya ya lagi liburan lah mungkin gitu kan. Tapi pemimpin di daerah tersebut harus bertanggung jawab juga jika ada DC yang rese, DC Kredivo rese, DC Aku Laku rese, DC Indodana rese, gitu kan. Harus segera ditindak. Ya, selama ini kita mau viralkan juga bingung, gitu kan. Ini OJK-nya ngebela kita nggak sih, gitu kan. Nah, dengan adanya pernyataan seperti ini, kita itu bisa memviralkan DC-DC yang rese, guys. DC-DC yang tidak sesuai SOP dari OJK. Dan saya yakin akan ditanggapi langsung karena Pak Deddy Mulyadi ini bilang seperti ini itu pada saat ini ya, pernyataan itu disampaikan Deddy Mulyadi saat menyampaikan sambutan dalam sholat Idul Fitri 2025 di lapangan Gazebo Kota Bandung. Itu di depan media dan di depan rakyatnya, guys. Dia bilang seperti itu. Ada angin apa? Seorang pemimpin yang selama ini kita percaya tidak peduli dengan rakyatnya gitu kan. Itu tiba-tiba ngomong seperti ini. Yang artinya Pak Deddy Mulyadi ini mendengar, guys, mengetahui bahwa masalah bank emok atau pinjaman online ini perlu diberantas, perlu diselesaikan. Kalau misalkan ini kan Pak Deddy Mulyadi itu kan gubernur Jawa Barat gitu ya. Kalau misalkan yang namanya bank emok atau pinjaman online itu dihapuskan di Jawa Barat duluan gitu, itu saya sangat setuju sekali. Ya kan, judulnya Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang bebas dari pinjol. Semua masyarakatnya yang berKTP di Jawa Barat itu tidak bisa lagi mengakses pinjol dan hutang-hutang pinjaman online para nasabahnya itu diputihkan. Ya, Pak Deddy Mulyadi itu memutihkan pajak, ya, pajak kendaraan dari berapa puluh tahun lalu. Bisa, ya. Bapak Prabowo memutihkan hutang di bank yang sudah digalbay puluhan tahun yang lalu. Itu bisa, ya kan? Daripada kita ini nungguin yang lainnya, gitu loh. Nungguin misalkan OJK, gitu kan? Ngapain gitu nungguin OJK? Udah kita gerak sendiri aja, karena sudah ada orang yang bunuh diri, ya. Jadi saya harap Pak Deddy Mulyadi ini yang memulai menghapus pinjol-pinjol yang ada di Jawa Barat. Nah, lalu menurut saya Pak Deddy Mulyadi bilang seperti itu karena dia ini tidak mencari kambing hitam, guys. Mengakui bahwa kesejahteraan rakyat itu adalah bagian dari tugasnya, tugas dari gubernur tersebut. Kalau yang lainnya, misalkan anggota DPR, itu kan saya sudah hubungi OJK tapi nggak ketemu gitu kan, solusinya dan lain-lain gitu. Udahlah, ya kan. Kalau sangat berat ke OJK, kita mulai sendiri dulu aja gitu, nggak usah nyari kambing hitam lah gitu kan. Kita mulai saja dulu sendiri. Di sini saya lihat artikelnya itu tidak ada ilegal dan legal, guys. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Pak Deddy ini tidak mengungkapkan bahwa hanya pinjol ilegal lah yang akan diberantas. Kalau pinjol legalnya tetap eksis, tetap ada gitu. Enggak ada, guys, di sini. Ya, tidak ada yang namanya ilegal legal. Tapi pinjol secara keseluruhan, mau itu ilegal, mau itu legal. Oke? Nah, ini adalah pemimpin yang berani mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Ya kan, tidak, ya, menggocek-gocek kata gitu, itu udah nggak zaman kalau menurut saya. Seorang pemimpin menggocek-gocek kata, ya kan, kita harus berantas pinjol-pinjol, ya kan, kita harus berantas pinjol, kita nggak usah dibayar lagi pinjol ilegal. Nah, ya, itu apa itu? Semua orang juga tahu pinjol ilegal, namanya juga pinjol ilegal, nggak usah dibayar lagi, gitu kan. Permasalahannya itu bukan pinjol ilegal, tapi pinjol yang legal. Ya kan? Nah, ini ada pemimpin yang berani mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, tidak memilih pinjol ilegal atau pinjol legal, berarti semua pinjolnya. Oke? Yang artinya juga
Pak Deddy Mulyadi ini tidak akan membiarkan kasus-kasus tragis seperti bunuh diri akibat pinjol itu terjadi lagi, guys. Setuju nggak? Seperti itu, ya kan? Kata Pak Deddy Mulyadi seperti ini. Ya, kegagalan seorang gubernur itu jika ada orang bunuh diri karena terkait bank emok atau pinjaman online. Yang artinya, Bapak Deddy Mulyadi ini ingin menunjukkan bahwa tidak akan membiarkan kasus-kasus tragis seperti bunuh diri akibat pinjol terjadi lagi di daerahnya. Ya, karena kita semua tahu bahwa pinjol itu yang paling banyak Jawa Barat, guys. Yang pertama Jawa Barat, gitu kan. Yang kedua Jakarta, yang ketiga itu Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu daerah-daerah luar Jawa. Jawa Barat paling banyak, guys. Saya rasa Pak Deddy Mulyadi pun tidak akan membiarkan kasus-kasus tragis seperti bunuh diri akibat pinjol itu akan terjadi lagi di Jawa Barat. Atau kalau bisa di seluruh Indonesia, guys. Nah, langkah yang harus kita ambil adalah mari kita stay galbay, ya, galbaikan terus pinjol-pinjol Anda dan doakan ya pemimpin-pemimpin yang mengerti akan permasalahan dari masyarakatnya. Kita doakan agar pemimpin ini menciptakan sebuah peraturan atau undang-undang yang bisa membuat masyarakat di daerahnya tersebut merasa aman ketika masyarakat ini sedang bermasalah dengan perihal ekonomi, khususnya lagi terjerat pinjaman online atau bank emok itu. Oke ya, semoga nanti ke depannya ada aksi-aksi. Misalkan Jawa Barat bebas pinjol. Bagi warga Jawa Barat tidak bisa lagi mengakses pinjol. Ya bagaimana caranya nih? Ya kan tim IT-nya gimana nih, tim IT pemerintah dari Kang Deddy Mulyadi misalkan gitu. Lalu yang kedua, tidak boleh ada profesi debt collector pinjaman online gitu kan. Seperti itu. Ya pokoknya banyak aturan-aturannya. Yang terpenting masyarakat ini merasa aman tinggal di daerah tersebut. Gitu. Kita doakan saja seperti itu, gitu ya. Nah, semoga Jawa Barat duluan bebas pinjol, lalu disusul oleh kota-kota lain di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi nasabah pinjol dan pinjol-pinjol ini bangkrut. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.